Departemen Keamanan Nasional Partai Komunis China mengambil peran terdepan. Sarjana, faksi Xi bersiap untuk menghadapi krisis. Kementerian Keamanan Negara Partai Komunis China baru-baru ini mengambil peran aktif yang tidak biasa. Awalnya bertugas menangani keamanan dan intelijen rezim, kementerian ini telah memperluas jangkauannya ke berbagai bidang seperti diplomasi dan ekonomi, mendorong para analis untuk mencari tahu alasan yang mendasarinya. Pada bulan September tahun sebelumnya, Kementerian Keamanan Nasional Partai Komunis China membuat banyak pernyataan luar negeri, bahkan secara terbuka membahas potensi kehadiran pemimpin partai tersebut pada KTT Apex di San Francisco. Pada bulan November, kementerian melakukan intervensi di bidang keuangan, dengan memberlakukan pembatasan pada short selling yang berdampak pada pasar keuangan China. Mereka melanjutkan keterlibatannya dalam masalah ekonomi pada bulan Desember, dengan menekankan perlunya menjaga keamanan ekonomi. Kementerian tersebut bahkan terlibat dalam perang kata-kata di media partai dengan Hu Xi, seorang tokoh yang menghadapi kerugian finansial di pasar saham. Di luar tindakan lintas batas ini, Kementerian Keamanan Nasional sangat vokal di bidang intelijen, dengan secara terbuka mengkritik badan-badan seperti MI6 Inggris, serta mengungkap kasus mata-mata, yang menimbulkan skeptisisme dan ketidakpuasan dari komunitas internasional. Beberapa percaya bahwa Kementerian Keamanan Negara Partai Komunis sedang mengarang cerita. Yuan Hongbing, seorang pakar hukum yang berbasis di Australia menyatakan bahwa tindakan keras terhadap musuh-musuh asing adalah kedok, dan fokus sebenarnya adalah pengawasan internal. Kementerian telah melakukan intervensi di semua tingkatan di China, bertujuan untuk memperkuat pengendalian internal. Perluasan kekuasaan kementerian dipandang sebagai akibat dari perebutan kekuasaan di berbagai faksi, baik di Kementerian Keamanan Nasional maupun Kementerian Keamanan Publik, untuk memperluas pengaruh. Yuan Hongbing menjelaskan bahwa perebutan kekuasaan bukan hanya soal kontrol, tapi berasal dari kesadaran bahwa kediktatoran pribadi Xi Jinping telah mencapai puncaknya. Para pejabat berupaya memperkuat struktur kekuasaan mereka untuk merespons krisis dan menjaga diri mereka sendiri, mengantisipasi potensi pergeseran politik. Motif lain di balik perluasan kekuasaan Kementerian Keamanan Nasional adalah keinginan Xi Jinping untuk meningkatkan keamanannya sendiri. Dengan Komisi Pusat untuk Pemeriksaan Disiplin yang berfungsi sebagai alat disipliner, Xi sekarang ingin menggunakan Kementerian Keamanan Nasional sebagai instrumen tajam. Ketidakpuasan pejabat secara pribadi telah menjadi hal biasa dan Xi Jinping berupaya mengatasi masalah ini. Lai Jianping adalah seorang mantan pengacara Beijing dan ketua Front Demokrasi Kanada, menegaskan bahwa fokus Xi adalah pada keamanan pribadi, mengubah badan keamanan rezim menjadi badan pribadi. Konsekuensinya, Kementerian Keamanan Nasional menjadi diutamakan, dan mengambil alih kendali atas berbagai organisasi yang bertindak sebagai agen kekaisaran Xi Jinping, dengan kekuasaan yang jauh lebih besar. Lai menyatakan keprihatinannya bahwa penangkapan mata-mata secara nasional oleh Kementerian Keamanan Negara, dapat mengakibatkan represi sosial yang parah. Penindasan yang sangat terkontrol menciptakan keseimbangan yang rumit antara rezim otoriter dan masyarakat, dengan pelonggaran kontrol apapun berpotensi mengakibatkan konsekuensi yang membawa bencana.